Eh, Ya, Chef. ini berapa? 2. 2 kan? 2. Berarti nggak buta dong? Lu lihat nih apaan? Bersihin lap yang bener. Ini juga nih. Apaan sih? Hah? Maaf, Sar. Motong yang bener dong. Siap, Sar. Ulang. Bersihin dulu habis itu. Ya. Coba. Tambahin. Ya, Chef. Ayo, cepat. Tamu udah pada nunggu. Ayo, belas deh. Katanya urusan terbaik. Mersi. Ayo. Uci, titipan Bu Dinda. Oke, Chef. Chef, saus mana, Chef? Ini, Chef. Saus apa tuh? Hah? Saus apaan? Saus fusion lokal request Bu Dina, Chef. Pakai terasi. Pakai terasi. Goblok. Gue siapin berbulan-bulan lu kasih terasi. Mikir apa lu? Hah? Cuma kesempurnaan yang lahir dari dapur ini. Ngerti gak lo? Sorry, Chef. Chef, Uci nggak Lu salah. gak usah ikut campur. Dinda memang minta additional sauce. Buat tamu yang sukanya masakan lokal, Chef. Cobain. Coba. Enak tuh. Lepeh. Lu sous chef gue, ngerti nggak? Nggak usah sotoy, nggak usah so ikut campur. Chef, gue tanya sama lu. Chef lu, gue atau Dinda? Chef Reza. Apa? Chef Reza. Pinter. Lepas apron lu. Buruan. Adam. Keluar dari dapur gue. Buru, nggak usah balik lu. Yes, Chef. Toy banget jadi orang. Olehan, saya sini semua. Buruan. Dengar ya semua. Gue ingetin sekali lagi. Maharasa hanya menjanjikan Vera Cucina Italiana. Ngerti nggak? Yes, Chef. Specialty kita tuh pasta. Nggak ada tuh terasi-terasian. Ketumbar apa kek. Yang mau bumbu lokal suruh makan di warteg. Ngerti nggak lo? Yes, Chef. Goblok lu semua. Take 5, cabut. Ossobuco dari Maharasa. Enak sekali. Luar biasa. Hey, we are in a party. Okay then, we are lapar, okay? Makan! Magnifique. Makanan lezat. Pertunjukan hebat. Kamu memang benar-benar genius. Terima kasih, Pak. Pasta itu bisa menjadi nikmat seperti itu. Itu bagaimana? Bagaimana caranya? Jadi kita memang menggunakan bumbu yang diimpor langsung dari Gragnano.
kota kelahiran papa aku di Italia. Siti della pasta. Iya. Wah, sorry telat syutingnya molor. Hai. Sayang, kamu terlambat. Kamu tidak melihat hebatnya performance pacarmu. Keren banget ya pasti. Berarti papa jadi dong buka restoran di Itali? Baik. Kalau gitu besok malam ya. Ya. Aku tunggu di rumah. Siap, Pak. Besok. Bye-bye, darling. Satu langkah lagi impian aku jadi kenyataan. Kamu hebat. Karena kamu selalu bantuin aku. Udah makan belum? Belum lapar. Udah, duduk. Kamu beliin makanan. Permisi Pak, Mas Reza sudah datang. Jadi, ini berkas yang saya harus tanda tangi malam ini ya? Iya Pak. Ini tentang 100 kontainer ke Amerika kan? Betul Pak. Oke. Permisi Pak. Silakan Mas Reza. Pak Broto. Wah, Ini semua asli, Pak. ini asli. Kamu masih meragukan saya? Kalau itu foto kakaknya Dinda ya? Ya, tadinya saya berpikir tuh cuman punya 2 anak laki-laki. Padahal aku ngebet pengen punya anak perempuan. Ketika saya usia 50 tahun, ternyata doa saya dikabulkan. Dinda lahir. Jadi, saya cuma mau nanya, apa betul kamu mencintai anak laki saya? Sangat, Pak. Kalau gitu, semua ini nilainya miliaran dan akan saya wariskan kepada Dinda. Termasuk ini. Silakan duduk. Ini juga saya akan wariskan pada dia. Kamu harus pelajari ini baik-baik. Mustika Rasa. Ya, Mustika Rasa itu adalah daftar makanan dari seluruh daerah di Nusantara. Warisan Bung Karno. Di sini yang diarsipkan baru 1000. Yang 945 masih misteri. Udah 1000. Ya. Dan kamu harus tahu, Reza, Indonesia itu sangat kaya dengan kekayaan alam. Antara lain kuliner. Kuliner itu semacam seni meramu lidah. Makanya, the founding father berpikir bahwa kuliner ini bisa dijadikan alat politik bangsa. Diplomasi gastronomi. Diplomasi lewat perut. Kenapa kamu? Oh, ternyata yang Dinda bilang itu benar. Kamu akan mual perutmu kalau bicara tentang makanan Indonesia. Pantas. Aku pesan saus terasi pada Dinda. Nggak pernah datang. Maaf, Pak.
Tadinya saya berpikir ya, bahwa Mustika Rasa ini bisa jadi referensi. Tapi sayangnya, chef kita ini sakit perut kalau bicara tentang masakan Indonesia. Tentang tes food itu, kamu kirimkan aja Senin pagi dan tambahkan menunya dengan apa yang aku sampaikan barusan. Kalau kamu ragu, ekspansi ke Italia lebih baik kita batalkan. Sekarang pintuku terbuka, silahkan kamu keluar dari kantor saya. Senin, Pak. Terima kasih. Ya, tapi aku jadi gak enak gitu sama papa kamu. Papa tuh emang nasionalis banget. Kamu terlalu overthinking. Udah, gak usah dipikirin. Iya udah. Emang cuma kamu yang bisa bikin aku tenang. Din, aku malam ini gak jadi kesana gak apa-apa ya? It's okay. Kita rayain anniversary besok pagi. Iya, gak apa-apa. Bye. Chef, boleh minta tanda tangan nggak? Boleh. Mau surprisein pacarnya ya, Chef? Insya Allah calon istri. Thank you ya, Chef. Ini ya? Udah semua ya? Sudah. Makasih ya. Resa! Stop! Resa, Alex, stop! Tega lu ya? Di Hanif kita lu bisa selingkuh. Dinda sekarang punya gue. Gue ngomong sama lu anjing. Chef katanya. Bumbunya gak bisa bedain. Goblok. At least ya. Gue gak pernah mual dan muntah gara-gara makanan Indonesia. Sampai kapan lo mau nutupin cacat lo? Hah? Sekarang gini ya, Chef. Gimana caranya lo mau bikin kesempurnaan dapur? Kalau lo itu cacat. Dan kelakuan lo bangsat. Cing lu! Bangsat! Anjing lo. Cukup! Papa mau Alex handle konsep Maharasa yang baru. Yang lebih lokal. Yang lebih Nusantara. Sorry, Ras.
Tapi ini keputusan papa. Dan aku ngehargain keputusan papa. Terus lu gak ngehargain keputusan gue? Bahagia lu berdua. Kau udah di mana? Masnya habis kecelakaan. Udah 4 hari nggak sadarkan diri. Sekarang istirahat dulu aja ya. Empat hari. Nggak mungkin. Aku harus tes food. Makan dulu ya, Pak. Setelah itu minum obat. Obatnya ada di sebelah sini. Namanya juga makanan rumah sakit. Ngapain lu kesini? Ngebawain pasta favorit kamu. Sama mau ngobrolin mimpi kamu. Aku tahu kalau kamu udah gak handle Maharasa lagi. Tapi aku tetap nyuruh Papa invest. Papa setuju, Ras. Papa mau ngasih kamu waktu. 7 hari setelah kamu dari rumah sakit. Untuk tes food. Aku yakin kalau kamu bisa ngawinin makanan Italia dengan Nusantara. Kamu bisa rubah menu yang sederhana dengan sajian yang mind-blowing. Ketua keras. Kalau saya cium, baunya ada semua, Dok. Tapi kalau saya nyobain makan nih, mau yang asin, mau yang manis, saya nggak bisa ngerasa, Dok. Kenapa bisa gitu? Bisa jadi ini berkaitan dengan stres atau trauma. Nanti saya aturkan jadwal saja dengan dokter SPKJ. Atau Mas Reza punya referensi? Ada. Dokter Sanusi namanya. Oh, baik. Nanti saya akan hubungi dokter Sanusi. Terakhir kita ketemu itu 5 bulan yang lalu ya, Res? Sekarang kontrol rujukan bang. Dok. Badan aku ini kenapa, Dok ya?
Tadi dokter Bambang bilang ini bisa ada hubungannya sama trauma. Ya oke, aku tahu. Aku nggak bisa nyium bumbu-bumbu lokal. Karena pas kecil dibully habis-habisan, dicekokin terasi. Tapi masa sekarang lidah aku mati, Dok? Kabar baiknya, dokter Bambang itu bilang kalau hasil observasi lidah kamu tuh bagus kok, nggak ada masalah. Ya tapi kabar buruknya lidah aku mati rasa, Dok. Nih, Dok. Aku akan ada tes food. Sesuatu yang sangat penting bagi aku, bagi karir aku, bagi impian aku. Aku minta tolong sama dokter kasih aku obat yang bisa sembuhin ini semua dengan cepat. Oke, Dok? Dokter jangan bawa-bawa berdamai dengan masa lalu. Saya ini belum ngomong apa-apa loh. Bisa dari dulu selalu ngomong kayak begitu. Oke. Emang kapan tes foodnya? Minggu depan. Cukup lah buat ke Magelang, ya kan? Res, siapa tuh teman masa kecil kamu? Tika kan? Siapa tahu kangennya kamu sama Tika bisa nyumin lidah kamu kayak dulu loh. Emang gak ada cara lain apa, Dok? Res, ibarat bangunan. Kamu ini adalah gedung indah yang menjulang tinggi. Tapi sayang, basementnya tuh nggak kokoh. Jadi bisa bikin bangunannya tuh ambrol kapan saja. Bagaimana kamu bisa merancang masa depan dengan baik? Nih, buat ngilangin stres. Makasih, Dok. Aku pergi dulu ya. Ingat omonganku tadi. Makasih. Pegang lu ya. Dia ini kita lu bisa selingkuh. Dinda sekarang punya gue. Papa mau Alexander konsep Maharasa yang baru, yang lebih lokal, yang lebih Nusantara. Selamat pagi Indonesia. Balik lagi bersama saya, Rahma Salsa. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk menelusuri Siapa tahu kangennya kamu sama Tika bisa nyumin lidah kamu kayak dulu loh. kaki Gunung Sindoro. Sudah siap jelajah bareng saya? Dan inilah perjalanan rasa edisi Magelang. Ayo, sini sama papa. Saya ajarin. Begini, terus potong gini. Ya, coba. Nah, pintar.
Rosa, gue apa-apa tuh? Diemut ya, aku bakal nari kok. Lagi regane dundake cukong-cukong lho ya. Iki iso ngobrak-abrik sayurmu lho iki. Iya, Pak. Ini weh. Ada konti. Anak konti mana duit? Anak konti. Rene. Apa ini gue? Sor suana. Manine weh. Waduh. Syukur. Sip. Mangap, buka lambe mangap. Rasa surasa. Akhirnya bali. Ganteng banget kue. Wangi nih. Bener toh kue? Rasa surasa toh? Maaf, salah orang. Salah orang piye? Aku Tarjo iki lho kowe pangling bawa karo aku. Ora kangen karo Caca iki. Oh alah, mula kacamatane copot sik ben aku ya gandeng ngono iki lho. Ini rezeki lonte ning Jakarta ra payu to. Makane kowe Bali. Alumni perlondean Bali, kacamatane mambu pecul. Pasti to. Ya anak lonte Bali ki lho, Mbak. Elok. Woi, kowe ngomong. Melu-melu tik. Nyerah ora. Iya, tik. Ampun, tik. Wis, tik. Bali. Tunggu. Iya, mau buat sikit ya. Tik. Balik sana. Kita udah kenal lagi.
Udah ditelepon, weh, Tika. Wes. Ma. Manggareng, yuk. Bantuin. Git. Repot kan? Kurang seger tuh, Ti. Tomat hancur. Gara-gara si Tarjo. Tarjo tengkulak. Pantes awan men. Walah, pantes. Tanggal tua, jatah narikin duit pedagang. Tanganmu ngapa iki? Gelut ta? Sedelo. Cah wedok kok senengane gelut. Tembar. Mbok masak. Golek duit sing akeh, sing mempeng. Pesen masak terus. Ya jawab lho. Nih, makasih nggih. Sami-sami, Om. Oh, jam segini kok belum buka ya? Aduh. Masnya dari mana? Kami dari Jogja, Pak. Jogja, jauh banget. Iya, kita berangkat lebih pagi supaya dapat tempat duduk. Katanya mangutnya enak banget loh. Iya, betul, Pak. Masak ini happy mesti enak, Yora. Baik. Yuk, korea sama daun jeruk. Selamat datang. Tenang, hari ini kami masak banyak. Semua pasti kebagian. Silakan masuk. Mari. Pernah ngunjurin apa? Es teh berarti 27 tojo kembaliannya berarti berat-beratnya wes. Hati ya. Salam buat Simba. Siap. Tik, Apa lagi sih? aku harus ngobrol sama kamu. Mau aku. Balik no. Bentar doang. Balik no kunciku. Kene. Nggak akan aku balikin sebelum kita ngobrol. Aduh. Tik. Ngobrol bentar aja. Oke? Sopo ini, Mbak. Aku ora tahu. Tujuannya ya mas? Betul dong, Ji. Sami-sami. Tik, aku tak mulai dhisik ya. Rapopo toh? Rapopo. Ya wes pulang aja yuk. Nanti ben aku sing nutup warung. Aman toh, Mas? Aman. Harus. Kesel kowe. Wes ya Tik. Pamit aku. Hati. Tik. Aku sebenarnya kesini mau minta tolong. Hilang bertahun-tahun datang minta tolong. Iya, aku tahu aku salah. Aku minta maaf.
Kamu bete kan karena pasti aku nggak balas surat-surat kamu. Mbok pikir aku nggak mau kenal sama kamu lagi cuma gara-gara itu? Ya, terus? Gara-gara apa? Anyway, mungkin buat yang di rumah nih sempat tahu juga kalau Chef Reza ini emang lahir sebenarnya di Jakarta, ya kan? Tumbuh barengan sama bokap lu di Itali. Nah, terus lu balik lagi ke Jakarta. Betul. Sampai sekarang, sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke. Ya, lu tadi lagi sama asisten lu. Gue denger gitu, kayak lu ngomong. Tempat ini memang desa. Isinya petani miskin yang nasibnya selalu dimainin sama cukung pangan dari Jakartamu itu. Tik. Kamu lakuin itu kebohongan publik. Dan yang paling parah, kamu bohongin Simba yang udah ngerawat kamu. Ya terus menurutmu aku kudu piye? Ngomong ke semua orang kalau aku tuh anak pungut. Gitu. Bilang ke semua orang kalau aku sebagai chef mual-mual muntah-muntah. Nyium bumbu-bumbu lokal gitu. Yang aku nggak tahu. Tapi yang pasti kamu udah lupain tempat ini dari hidupmu kan? Roso, asal kamu tahu, warga di sini banyak yang bangga sama kamu karena kamu berhasil di Jakarta. Bahkan banyak yang ngira kamu jadi chef bekan gara-gara warung ini. Gak tahu kan kamu? Wes lah, wes lewat. Saiki aku, Simbah, kamu, wis dua hidup masing-masing. Jadi sekarang silahkan kamu nikmati desa ini layaknya orang kota lagi healing. Kau boleh. Tik, tunggu. Aku mau ketemu Simbah. Gak takut muntah. Rumah Simbah kan isinya bumbu lokal. Ya Allah. Lo, Simbahmu nih kamar karo badarmu. Udah kamu masuk dulu sana. Ini loh, Tik. Wis tak ombeni tumbuhan kunyit dan bawang putih dicampur gula Jawa sedikit. Sowan nggih. Monggo, Mas, silakan duduk dulu. Iya, Pak. Ayo. Pak, gue lo, Mas Evi lo, kok kayak artis yuk? Tuh artis yuk, gue iki chef, ha? Iki deh, Simbah masak panganan kesenengane Tika, dicoba yo. Enak tuh le? Enak banget, Mbak. Wih, tanduk yo, tanduk. So, rasa surasa jeneng apik. Rasa iku artine kuat. Juga bisa berarti rasa. Jadi surasa wibawa. Nek disatukan rasa surasa, kekuatan yang berwibawa. Apa rasa yang berwibawa? Waduh, pinter kowe le. Ayo semangat, Man. Panalon, mana nih? Etika, ambemne. Iya, Mbak. Wah, tukang masak kok ganteng banget yo. Yo, ganteng yo. Mesti bang Pupawi yo. Kok otot? Mas, maaf. Ini tuh Chef Reza ya? Yang sering nongol di TV itu toh? Iya, Pak. Walah, yang suka buang makanan di tempat sampah kalau makanannya nggak enak itu kan? Iya. Aduh. Saya boleh foto nggak, Mas? Boleh. Yuk,
Ini loh, foto kayak aku gini. Wah, foto. Mbak Darmo kok bisa kebetulan ada di sini? Adikku krosora kepenak kawit sore. Aku kelingan mbahmu. Makanya aku buru-buru kemari. Sampai teras depan kedengeran gedubrakan. Terus? Tak pikir maling. Jebul mbahmu jatuh di pinggir sumur. Mbak. Sapa to ning ngarep? RT rame karo sapa to? Nes. Ayo, delok. Oh iya, Mas. Maaf. Apa benar Mas Risa itu asli sini ya? Ya, Necil ya, neng kene Pak RT. Diurusin Mbak juga. Rosok, si Mbak nyariin. Duluan ya, Pak. Ya, monggo. Bu. Iya. Rasa si Babin ketemu kowe so. Mbak. Mbak. Niki Roso, Mbak. Gusti Allah. Kowe mulih le. Roso wis mulai, Mbak. Ngapa kayak? Mau muntah? Ana masalah apa to, Le? Mbah, gak usah terlalu baik sama dia. Dia aja udah lupa sama si Mbah. Mosok sih? Tanya aja sendiri. Sebut nama desa ini aja udah gak mau. Ya toh? Seseorang mengingat atau tidak bukan diukur dari berapa seringnya dia menyebut nama. Ingat itu di sini sama di sini. Kalau dia bisa merasakan pasti masih ingat. Kalau nggak iso mangan makanan desa, nggak usah maksa. Mustika. Lidah aku mati rasa, Mbah. Kok iso? Problematik. Mual, nyium bumbu lokal, lidah mati rasa. Aku nggak bohong, Tik. Mustika. Mangan. Buktiin kok lidahmu mati rasa. Gusti Allah, kok iki kenapa? Aku habis kecelakaan, Mbah. Aku hilang kesadaran. Pas aku bangun tiba-tiba lidah aku mati rasa. Aku masih bisa nyium, tapi lidahku mati rasa total. Kata dokter, mungkin karena Stres. Trauma belum selesai. Ikut Simbah. Ya. Kita mau kemana, Mbah? Melu ae. Selama rumah masih ada, rasa tidak akan mati. Dia cuma tertidur disebabkan kekacauan pikiranmu dewi. Tika, banyu nih. Nih. Wis. Minum. Itu apa, Mbah, isinya? Duh, amat dong tinggal minum kok.
Mau semuda. Ayo minum. Aku gak kuat Mbak sama baunya. Bu ya ditahan. Ayo minum. Wis, dintano. Loh. Kalau kamu merasa pusing, itu obatnya sedang bekerja. Kamarnya udah dibereskan belum? Belum. Ini kasihan loh kalau udah begini. Jam piro iki? Iko, jam itu. Tika nggak bisa, harus ke warung. Loh, Sita. Iki udah pusing-pusing begitu. Ayo, pegangin. Mbah. Si Mbah nggak kuat. Cepet. Tolong. Sini, Tik. Sini. Mbah. Tuh, mangan. Eren. Ya, Mbah. Ya. Oke. Gimana? Makasih, Mbah. Monggo, Mbah. Oke, suwun. Ayo dimakan, coba. Laper. Enak toh? Enak. Wis tangi. Tidur kayak orang mati. Apaan sih orang cuma sejam? Sejam. Halu. Sejam? Mbah. Aku tidur 25 jam. Ya berarti tubuhmu perlu istirahat total. Kue stres di Jakarta yo. Wong tiap hari kerjanya bohongin diri sendiri. Gimana enggak? Bener kan? Tika nggak salah, Mbah. Sejak aku pindah Jakarta, pelan-pelan aku lupa siapa diri aku sebenarnya. Ibu aku ganti nama aku, supaya aku bisa mulai hidup baru. Supaya aku juga melupakan trauma kecil aku. Tapi setelah itu tuh, aku nggak tahu kenapa aku selalu ada perasaan, selalu ingin menjadi yang terbaik gitu, Mbah. Mengejar ini, mengejar itu. Gak ada yang maksa, padahal gak ada yang nyuruh, Mbah. Dan itu lumayan melelahkan. Aku sing krungu capek. Tika. Kepedesan. Katanya lidahmu mati rasa. Bener sakit gak sih? Cepet banget sembuhnya. Mbah. Lidahku sembuh. Tika, kamu gak percaya kehebatan ramuan rempahnya si Mbah toh? Nggak gitu, Mbah. Biasanya kan nggak secepat ini. Masing-masing tubuh reaksinya berbeda-beda. Efek obat itu tidak permanen. Ojo terlena. Lidahmu kalau mati rasa kembali karena mungkin pikiranmu masih ruwet. Obat itu hanya membantu tubuh memerangi penyakit.
Ya, sesungguhnya obat yang sebenarnya adalah diri sendiri. Tapi Mbah, kira-kira obat ini bertahan berapa lama? Aku harus pulang ke Jakarta. Ada test food yang harus aku lakuin. Efek obat itu paling lama bertahan 3 hari. Tapi kalau mau pulang ya monggo wae. Kalau lidahmu mati rasa lagi, si Mbah gak bisa nolong kamu. Ramuan mbahmu itu termasuk obat pereda stres. Semacam antidepresan yang sudah saya resepkan, tapi kamu bilang nggak berefek banyak buat kondisimu. Ya, meskipun nggak teruji secara klinis, ada yang namanya complementary medicine, alias pengobatan alternatif. Ada baiknya kamu lanjutkan rehat kamu di sana, Res. Nikmati cuaca sejuk, suasana tenang. Nah, siapa tahu bukan hanya lidah kamu yang membaik, tapi trauma masa kecil kamu juga. Loh, mangutnya kehabis ini, Mbak. Tinggal kuahnya. Mbak, gimana nih, Mbak? Ngebut, Wes ngebut, ini tanggalku cuma 2. Oh, hati-hati. Ikut. Ambil. Sebentar. Reng. Garing. Iya, jarene. Ti. Ngebut, Ti. Sabar. Biarin sini aku bantu. Siapa yang suruh kamu masuk sini sih? Udah, biar aku bantuin, ya. Lagi dimasak, lagi Tenang, semuanya tenang. Di sini aku akan bantu memasak mangut dengan resep aku. Tentu dengan tidak mengubah cita rasa warung makan ini. Ya? Gak usah cari perhatian ya. Ini bukan warung Itali. Kalau begitu kita taruhan aja. Kalau sampai rasanya tidak sesuai, tidak enak, aku bayar kamu 100.000. Tapi kalau misalnya rasanya sesuai atau mungkin lebih enak, kamu yang bayar aku 100.000. Gimana? Gimana dong? Apa tadi? Setuju semuanya? Loh, Jan. Setuju. Tenang yuk. Aku bantu, oke? Aku nyekel kamu, Mas. Ayo. Biar aku lanjut potong, kamu lanjut di sini. Oke? Ya, aku lagi buat. Oke. Ya. Santai ya. Itu bukannya Stef Resa. Jangan rekam. Jangan rekam. Jangan rekam.
obat yang sebenarnya adalah diri sendiri. Kau ada apa-apa toh? Dah. Sep, bang, minggir bang, sep, minggir bang. Seperisa, sep. Keren ya. Sep. Wah, seperisa, bang. Masih, bang, minta aja lu. Seperisa. Sep, keren, ganteng. Aku ngaku kalah. Mas Gareng. Ya, Mas. Makasih supportnya. Lumayan buat setor koperasi. Kalau mau daftar jadi chef di sini, kirim CV-nya kemana? Langsung aja kali ya, nggak usah daftaran. Udah lihat ini belum? Makasih ya, udah bantu warung. Masih juga udah izinin aku masak di warung kamu. Gara-gara kamu pendapatan bulan ini melebihi target. Aku minta maaf. Sikapku sebelumnya nggak nyenengin banget. Gak apa-apa. Aku emang pantas digituin. Aku marah karena hatiku patah. Kamu bikin aku patah hati.
Aku sempat cemburu waktu tantemu datang jemput kamu. Akhirnya kamu punya ibu lagi. Gak kayak aku. Duk, surat seko sopo? Sekeroso, Mbah. Roso? Nggih, Mbah. Aku seneng banget waktu kamu kirim surat. Saking senengnya aku langsung bales terus cerita panjang. Monggo, Bu. Pak. Ayo, Dek. Ayo. Habis itu suratmu gak pernah datang lagi. Padahal aku udah tulis surat berkali-kali. Saat aku udah lupain kamu, tiba-tiba kamu muncul. Sopo kuwi? Roso, Mbak. Tapi namanya ganti jadi Resa Eugino. Aku lihat kamu. Aku lihat acaramu. Setiap lihat kamu, ada perasaan aneh di dadaku. Katanya sih, Mbah, itu tresno. Saking tresnonya sama kamu, aku ngumpulin artikel-artikel tentang kamu. Chef, ini gue denger-denger nih ya sama si Nat kemarin, katanya lo tuh gak suka makanan lokal dan bumbu Indonesia. Bener gak sih? Lo ini kan chef, masa lo beda-bedain makanan sih? Iya gimana deh? Enggak, bukan begitu. Specialty gue emang di Italian food. Masakan Itali. Sesuai dengan heritage gue. Anyway, mungkin buat yang di rumah nih sempat tahu juga kalau Chef Resa ini emang lahir sebenarnya di Jakarta. Ya kan? Tumbuh barengan sama bokap lo di Itali. Nah, terus lo balik lagi ke Jakarta. Betul. Sampai sekarang, sampai hari ini? Sampai hari ini. Oke. Tapi tadi ya, gue sempat sama... Ya, lu Masa kok ngomongnya begitu? Denger gitu, kayak lu ngomongnya pakai Bukan Roso, Mbak. Dikata betul. Rasa cemburu yang dulu datang lagi. Pelan-pelan berubah jadi benci. Saat itu aku gak kenal sama kamu lagi. Rasa udah bener-bener hilang. Maafin aku ya, Tik. Ini kenapa? Kenapa Maharasa sepi? Harga terlalu mahal dan tidak sebanding dengan rasanya, Bapak. Tapi Maharasa kan sudah pakai resep Mustika Rasa. Kan mesti makanannya baik dan enak. Ini bukan tentang Mustika Rasa. Apa itu? Karena rasa tidak bergantung dari resepnya, Bapak. Jadi? Dari tangan seorang chef. Kenapa dengan chef kita? I think you should take a closer look to the chef. Dinda. Kamu pulang. Catherine, tolong antar Dinda pulang. Pak Broto, ini mangut resep Chef Alex. Pak, itu seharusnya yang masak saya, Pak. Saya eksekutif chefnya. Kalau kamu chef, tempatmu di dapur, bukan di ruangan saya ini.
Pantes. Maharasa sepi. Out. Enggak, tapi kan Pak, seharusnya... Out. Pak, out! Maaf Pak, coba lihat ini. Sudah lama warung Mbah Wongso dikenal paling laris di Magelang. Nah teman-teman pasti udah nggak asing dengan sosok yang satu ini. Halo Chef, selamat siang. Halo. Ya, nah ini yang bikin kita penasaran ya. Kenapa Reza. Reza kok bisa ada di sini? Sebetulnya selama ini saya telah berbohong. Dari dulu saya bilang saya lahir di Jakarta, tapi itu tidak benar. Sebetulnya saya lahir di desa ini. Dan sampai saya umur 8 tahun, saya dibesarkan oleh Mbah Wongso. Sampai akhirnya saya diangkat anak ke Jakarta. Namun saya sekarang merasa saya harus membaktikan diri kembali ke sini. Sekalian bantuin Tika dan Mbah Wongso. Oke. Nah Mbak Tika, boleh dong di-spill resep menu-menu masakan di sini tuh dari mana? Kalau untuk resep itu sebenarnya ya dari Mbah Wongso sendiri. Karena kan beliau juga punya banyak kumpulan resep Nusantara. Pastinya akan menggoyang lidah kita semuanya di sini. Oke, thank you banyak. Monggo Mbah. Dicicipi. Enak. Enak Mbah? Enak. Tapi lidah Mbah gak cocok mie seperti ini. Rasanya mau tambah bumbu racikan eyangmu. Kalau gitu mau aku buatin yang baru. Kamu juga nggak? Gak usah, Juweng. Simbah seneng lihat kalian akrab kembali seperti dulu. Awang, seminggu yang lalu Simbah mimpi Eyang kakumu. Eyang Darsono? Iya. Terus Eyang bilang sama Simbah, kenapa Simbah melupakan Roso? Melupain aku, Mbah? Eyang Darsono bisa tahu Roso? Lah itu yang jadi kepikiran. Sampai-sampai gak kepleset di sumur Simbah. Wis ora dipikir. Nah, melu Simbah. Ini nanti Simbah habiskan, ya. Mau kemana? Ayo. Ya. Bisa. Ini jalan menuju alas kiwa hutan yang katanya angker itu kan, Mbak? Di sini makam Eyangmu Darsono Tik. Eyangmu dikubur bersama korban yang lainnya. Mereka dibunuh dengan sadis karena dituduh komunis. Makanya tempat ini disebut Alas Kiwo. Alas hutan, tempat orang-orang kiri dikubur. Berarti hutan ini memang angker ya, Mbak? Ya sengojo dianggap angker. Biar penduduk gak datang ke sini untuk mendoakan. Eyangmu dikomuniskan sama mereka yang tidak suka sama dia. Jahat betul. Ya, ngono kuwi.
Kalau terlalu fanatik dengan partai politik, orang yang tidak berdosa jadi korban. Tapi kenapa Eyang Darsono nyebut nama aku di mimpi, Mbah? Dia mau menitipkan sesuatu sama kamu dan Tika. Titip apa, Mbah? Peninggalan yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Pada suatu sore datang beberapa tamu, bilangnya utusan presiden. Darsono? Saya Mayor Bonar. Kapten Atmo. Darsono. Letnan Ismet. Darsono. Maksud kami datang ke sini untuk... Ini, Pak. Presiden sudah menunjuk Anda. Why? Wah, terima kasih. Silakan, Pak. Wah. Sambil mereka menyantap mangut, Eyangmu diajak terlibat proyek besar. Pasti cara masakmu berbeda ini. Ah, tidak, Pak. Sama kayak orang-orang kok. Tidak salah Pak Presiden memilih Anda kalau begitu. Bersama 17 budayawan dan 8 perwira TNI. Eyangmu menghadap presiden dan diberikan mandat mengumpulkan 1.945 resep. Makanan tiap-tiap daerah seluruh Indonesia dan dinamakan Mustika Rasa. 17 budayawan, 8 perwira, 1945 resep. Tanggal kemerdekaan kita. Itulah kenapa Mustika Rasa jadi proyek penting yang diagungkan. Sisa 945 resepnya gimana, Mbak? Belum dibukukan, belum sempat. Karena kan tahun itu terjadi huru-hara di negeri kita. 30 September 1965 subuh di Lubang Buaya terjadi kudeta berdarah yang didalangi Partai Komunis dan menewaskan 7 perwira Angkatan Darat. Sejak saat itu semua anggota PKI dan simpatisannya ditangkap dan dibunuh. Sudah, biar saya saja. Kau selamatkan dirimu. Baik, Pak. Mana Ismet? Jangan berani-berani kau bawa. Itu Mustika Rasa keluar ruangan. Kamu harus segera pergi dari sini. Negara sedang kacau. Ini kunci rumah. Di sana ada bunker. Tempat di mana aku menyimpan dokumen rahasia negara. Di gudang rebah belakang rumah. Tolong kau jaga dokumen ini. Jangan berikan pada siapapun. Tidak ada yang bisa aku percaya. Nanti aku menyusul. Aku menunggu Ketut Arsan di sini. Itu kali terakhir Mbah lihat eyangmu. Setelah itu, Mbah dengar eyangmu terbunuh di Alas Kiwo. Bien, iki gudang persenjataan Jepang. Lalu dirubah sama eyangmu jadi ruangan kerja. Loh, terus? Ayo mlebu. Gelap ya alon-alon. Tak nyalain dulu lampunya. Ya wis. Mbak. Wah. Lha Duk. Iki kue jupuk koper nang jero iki lho. Iki ini. Ini sisa resep Mustika Rasa. Itu.
Kalian harus menjaganya ya. Kok Tika sama Roso? Kalian adalah pewaris mustika rasa. Tapi kan aku bukan anaknya Eyang Darsono kayak Tika, Mbak. Ini. Yang di tengah. Namanya Ketut Arsa. Dia sahabatnya Eyang Darsono. Ahli gastronomi sekaligus koki. Dia eyangmu, Roso. Dia mewarisi darahnya di kamu. Jadi Mbah gak heran kalau sekarang kamu jadi koki hebat. Ya nasibnya sama dengan Eyang Darsono. Dia meninggalkan 2 orang anak masih kecil. Ya salah satunya ibumu. Mbah, 17 budayawan mustika rasa, ini beliau, Mbah. Barengan sama Bung Karno. Aku emang dari dulu yakin aku bukan anak buangan. Simbah kenal ibumu, Roso. Dia kan sahabat ibunya Tika. Mbah, Eki ibu. Oh iya bener, ini ibumu, ini Evi, ibunya Roso. Mirip sama Mama Eva. Banyak orang bilang mereka kembar. Kalau Evi, itu karakter eyangmu. Prinsipnya kuat. Tapi mereka sekarang ada di mana, Mbah? Mereka masuk daftar orang hilang. Tapi sampai hari ini belum ditemukan. Tanpa Simbah sadari, situasi politik Jakarta membuat Simbah kehilangan Ratih. Ibu, saya dan kawan-kawan dalam bahaya. Saya harus lari. Titip Tika dulu ya, Bu. Kalau sudah aman, Ratih akan ambil kembali. Maafkan Ratih ya, Bu. 2 hari kemudian, Evi menitipkan kamu, Roso, ke Darmo. Rupanya dia menyusul Ratih. Evi menitipkan pesan kalau suatu saat nanti, Roso akan diambil kembali oleh dirinya atau adiknya. Tolong jaga warisan ini ya. Jangan diserahkan ke orang lain. Apalagi sama ini, kepada 2 perwira ini. Ini semacam stres boleh, dokter aku. Temen aku lagi stres. Aku gak nyangka rencana healing aku jadi kayak gini. Ya seenggaknya sekarang kamu jadi tahu siapa dirimu sebenarnya. Lidah aku sembuh, trauma aku sama bumbu hilang. Dan yang paling penting, aku dapat teman aku lagi. Tapi berarti sekarang udah nggak butuhnya.
Terus saiki ngopo? Aku nggak tahu, Tik. Kalau lidahmu nggak mati rasa juga paling kamu nggak ada di sini. Iya. Pasti tes food udah sukses. Mungkin sekarang aku udah jalanin restoran di Graniano. Kenapa nggak kamu kejar sekarang? Itu tuh sebetulnya impian papa aku. Dia tuh dari kecil punya impian buka restoran di kota kelahirannya. Dan pada saat beliau meninggal, aku udah janji sama dia. Akan aku buka tuh restoran. Gitu. Aku yakin kok. Kamu bisa mewujudin itu. Ya nggak segampang itu, Tik. Apalagi sekarang aku udah tahu asal-usul aku. Orang tua kandung aku, kakek aku. Hidupmu bukan di sini, Ros. Aku juga nggak mungkin ninggalin kamu, Tik. Dengan warisan segede itu. Kamu jangan jadi terbebani karena itu nggak sih? Ya mau gimana, Tik? Aku nggak mungkin bisa jalanin impian papa aku dengan tenang, nggak mungkin. Kecuali aku ikut kamu. Raisa. Aku Raisa. Tik, kenapa nggak bisa? Loh. Kenapa nggak bisa? Rosa, kamu ngerti nggak sih? Hidupku di sini. Aku nggak mungkin ninggalin si Mbah. Aku nggak nyuruh kamu ninggalin Mbah. Terus? Ya mungkin aku yang... Kamu yang mau tinggal di sini? Mau tinggal di sini permanen? Gak mungkin. Emang salah aku mau sama kamu? Aku tinggalin semuanya. Kamu yang bilang kan? Tresno. Kang Gareng. Apa? Siapa? Serem. Yuk. Tarjo maksa suruh buka warung, katanya ada orang penting. Mereka siapa? Gak tahu, aku gak pernah lihat. Pak Broto. Reza. Dari mana aja kamu? Aku tunggu tes menu kamu kok malah hilang. Pak Broto kok bisa tahu kita ada di sini? Warungmu itu viral. Acaranya tentang makanan andalan kalian. Mangut. Loh, aku lihat kamu di situ. Jadi, kalau tidak keberatan, apakah saya boleh mencicipi mangut itu? Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya Tika. Oh, ya. Saya Subroto. Panggil aja Broto. Kebetulan warung kami sedang tutup, Pak. Baru masak lagi besok. Saya akan bayar lebih supaya kalian masih bisa cari bahan-bahan makanan itu. Nih ya. Monggo. Bisa kan? Pak, ini bukan masalah uang. Bahan-bahannya ada di belakang kok, Pak. Kita masakkan. Ya, masih ada kan, Mbak? Iya, masih banyak. Masih kan? Iya, iya.
Ya. Mbak, tolong dong masakin buat saya. Bisa? Duit gede Kireng. Angkat Tereng. Aku piro? 10% gak biasa. 11. 15 tak kasih. Nah, gas. Ayo masak. Bayu, tolong itu, Bayu. Pak, Lele. tak tukoke. Saya minta maaf atas kelakuan anak ragil saya. Dan tanda maaf saya itu, saya akan invest di restoran kamu yang di Italia itu. Tinggal kamu bilang sama saya, kapan dan di mana lokasinya. Nanti kita bangun bersama. Oke? Boleh saya pikir-pikir dulu? Wah, luar biasa aromanya. Piring. Makan. Nah, Waduh, nikmat luar biasa. Terakhir kali aku makan mangut istimewa ini 55 tahun yang lalu. Bayangkan, masih terasa di lidah. Dan kalau aku boleh sok tahu ya, kamu masak mangut ini pasti dengan cara pengasapan kayu kemiri. Bapak tahu pengasapan kayu kemiri? Hebat toh. Ya tahu, kamu luar biasa Tika. Ini teknik memasak yang khas. Masakan dan teknik yang khas ini harus menyebar kemana-mana. Jadi kalau kamu mau mengembangkan warung ini, kamu jangan ragu-ragu. Hubungi saya. Ya? Coba. Nah, ini kartu nama saya. Oke, ya. Seperti warungmu ini dengan keistimewaannya harus menyebar di seluruh Nusantara. Pak Broto tadi bilang soal pengasapan kayu kemiri. Tahu dari mana dia soal itu? Pak Broto itu penasihat presiden yang concern soal pangan Indonesia. Jadi ya nggak heran kalau dia emang tahu soal hal-hal kayak gitu. Pengasapan kayu kemiri diciptakan sama Eyang Darsono hanya untuk keluarga. Dia nggak mungkin tahu. Aku yakin Pak Broto kenal sama Eyang Darsono. Atau jangan-jangan dia salah satu perwira yang ada di foto itu. Coba. Gak ada yang mirip. Nah mungkin kayaknya. Coba kamu cek. Aku bawa ya. Kita harus bicara sama Simbah soal Pak Broto. Yuk, mulai. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Mbah. 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 Ibu Sunarti mengalami cedera otak anoksik karena kurangnya oksigen ke otak. Ini dapat terjadi dalam situasi stroke, serangan traumatis, tersedak atau overdosis.
kami akan berbuat sebaik mungkin. Makasih ya, Dok. Mbah. Bangun, Mbah. Nanti kita makan spagettinya Roso lagi. Nanti kita nyekar Eyang ke makamnya lagi. Ika punya pertanyaan tentang Mustika Rasa. Mbak harus jawab. Bangun, Mbak. Jadi mbahmu wis cerita toh soal dokumen resep itu? Mbak Yu, ora kapok-kapok kowe ngorbanke wong liya gara-gara dokumen terkutuk itu. Mbak Darmo kok ngomongnya kayak gitu? Mustika Rasa itu kutukan, Tika. Buat keluargaku, buat kakang masku, simbahmu dan anak-anaknya. Termasuk ibumu. Semua jadi korban. Waktu Mbah pertama kali tahu tentang Mustika Rasa yang dibangga-banggakan Kang Mas Darsono, umurku baru 12 tahun. Darsono dan Eyangmu Ketut Arsa terlibat dalam percakapan serius. Presiden menugaskan mereka menyelipkan angka-angka yang Simbah nggak ngerti itu sekejane opo angka-angka kuwi. Tapi ternyata angka-angka itu adalah koordinat sebuah lokasi harta karun yang diselipkan ke dalam 945 lembar dokumen Mustika Rasa secara acak. Dan Eyang Muresa melakukan tindakan ini dan menanyakan mengapa angka-angka berharga ini tidak disimpan di tempat yang lebih aman saja. Tapi Kang Masku Darsono ngotot kalau akan terjadi kekacauan di kalangan militer, sehingga peta ini harus disimpan di tempat yang tidak terduga. Konspirasi ini, Dar. Tut, ini tugas negara, Tut. Peta harta karun. Iya, itu lokasi tambang terbesar di dunia. Lebih besar dari tambang emas yang ada di Mimika, Papua Barat. Memangnya kalau harta itu dinilaikan sebesar apa, Mbak? Kalau letak tambang itu ditemukan, Indonesia akan menjadi negara paling kaya di dunia. Pantes dokumen itu banyak yang cari. Semua orang yang memegang dokumen itu akan kena kutukan, termasuk kalian. Terus kita harus gimana, Mbak? Ya, kembalikan saja ke negara. Aku dengar warung kamu kemarin kedatangan Jenderal Subroto. Dia itu kan penasihat presiden. Kembalikan saja ke dia. Iya, Tik. Kita balikan aja ke dia. Gimana? Mbak, aku nggak bisa bikin keputusan sebelum dapat persetujuan dari Simbah. Lihat saja bagaimana kondisi Simbahmu, Tika. Makan dulu yuk.
Kalau menurut aku ya, Tik, cuma negara yang berhak megang dokumen itu. Soalnya nilainya terlalu besar. Iya sih? Tapi kalau memang nilainya sebesar itu, kenapa dulu presiden ngasihnya ke Eyang? Kenapa nggak ke Bonar atau Atmo? Din, Aku kesini nggak disuruh papa. Boleh nggak kita ngobrol di dalam? Masuk. Aku tak ning batur sih. Aku datang ke sini sebelum semuanya terlambat. Kamu laki-laki baik, Ras. Aku sadar kalau aku bodoh. Bisa dibego-begoin sama papa, sama Alex. kalau kamu kesini cuma mau ngomongin soal peristiwa itu, aku udah... Dengerin aku dulu, Ras. Tolong. Yaudah. Ini semua tuh skenario papa. Kita emang selingkuh, tapi aku nggak pernah ngasih akses kartu ke dia. Papa yang ngasih, Ras. Din. Udah ya? Please. Aku minta maaf, Ras. Aku mohon untuk kamu stop berhubungan sama papa. Maksud kamu apa sih? Papa pasti udah bujuk kamu kan? Soal restoran yang di Granyan. Dan juga udah nawarin Tika untuk expand warung makannya. Itu semua cuma topeng, Res. Topeng papa untuk ngerebut Mustika Rasa dari kamu sama Tika. Kamu tahu dari mana soal Mustika Rasa? Mustika Rasa itu obsesi papa. Saya mendengar pengumuman presiden tentang pelarangan impor beras. Ini sangat mengganggu bisnis kita. Dan jalan satu-satunya, kita harus cepat mendapatkan sisa dokumen Mustika Rasa ini. Karena di balik dokumen itu ada peta harta karun yang nilainya begitu besar dan luar biasa. Paham? Siapa? Kita cari. Papa tahu kalau Mustika Rasa itu terhubung sama kalian karena Mangutmu. Papamu sebenarnya siapa sih? Maher Bonar. Bener nggak? Bukan. Saya Kapten Atmojo. Suboto Sastro Atmojo. Lalu aku ganti jadi Subroto Mangkuprojo. Itu kan nama yang kalian kenal? Jangan berani-berani kau bawa. Itu Mustika Rasa keluar ruangan. Cepat. Ayo cepat. Harus pergi. Uangnya, Pak. Sudah saya siapkan di mobil. Ayo cepat. Baik, Pak. Bajingan. Kok cuma segini? Asu kowe Darsono. Papa. Dinda, terima kasih ya. Kamu telah bekerja dengan baik.
Kamu bilang kesini bukan karena disuruh sama papamu. Memang bukan. Bohong. Bawa ke mobil. Pak, suruh lepasin, Pak. Pak, Rasa Tika lari. Pak, lepasin, Pak. Anak lo udah ini. Tika lari. Menang gue! Gue menang ketik! Antam! Narti. Betapa cerdiknya kamu menyimpan peninggalan-peninggalan Darsono. Dokumen yang Bapak cari terkubur di alas Kiwo bersama jasad yang Darsono. Oh ya? Tapi aku punya petunjuk lain. Aku bersekok kuburan alas Kiwotik. Sudah kugali sedalam-dalamnya. Yang kutemukan cuman tulang belulang PKI. Nggak ada dokumen Mustika Rasa. Sampean dibayar berapa? Sampai tega ya nanti keluarga sendiri. Aku justru ingin menyelamatkan keluarga kita, Tika. Terutama kamu dan Simba. Dokumen Mustika Rasa itu terkutuk. Sebaiknya kamu berikan kepada Pak Broto. Orang sendiri. Terlalu banyak drama. Kamu Broto! Lihat. Jenderal Iblis. Kalau kamu tetap bungkam, aku akan menghancurkan pacarmu ini. Di mana? Di mana kau simpan? Bilang di mana kamu meletakkan dokumen itu. Aku hitung sampai 3. Aku akan pecahkan kepala pacarmu. 1, 2, 3. Udah rebah. Apa? Gudang rempah. Gudang rempah. Oh. Terima kasih. Orang rasa sinetron, ayo tondang toh. Udah, weh. Ini. Ayo orang menang gue toh. Di mana kamu simpan dokumen itu? Jangan ulur waktu. Main-main, aku bunuh pacar. Tik tuduh ke. Kok malah buka toples gitu. Tik, maksudnya. Tenanin itu. Darsono. Tik, ayo, di dalam nih. Memang cerdik kamu. Woi. Ngomongin iki nih. Ayo cepet toh. Di. Golek. Di toh. Di mana kamu simpan dokumen ini? Bentar, Pak Bos. Ini Pak Bos. Buka. Goblok! Dia yang ngerti kodenya. Kasih ke dia. Nih. Buka. Tik.
Darsono, jenius kau, jenius. Jangan ada yang hilang, cepat. Siap. Pak Bos, harta karunnya cuma itu, Boh. Gak ada emasnya. Lex! Indah. 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 Jangan Bunda! Turunkan senjata! Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Kat. Ini dokumen Mustika Rasa, Pak.
kasih. Siap, mohon izin Pak. Oh iya, sampaikan kepada Reza bahwa Pak Presiden akan datang secara langsung di pembukaan restorannya untuk mengucapkan terima kasih atas pengembalian harta negara yang sangat penting ini. Siap, akan saya sampaikan. Mohon izin Pak. Silakan. Inilah spaghetti Nusantara. Selamat menikmati. Silakan. Pun, timbang pun niki. Wih. Boten purun apa-apa meleh. Ora. Oh, nggih pun. Monggo, Mbah. Monggo. Iki kudu tak coba. Kalau tak mriko riyen. Ono to? Iya. Masih banyak. Oke. Ini kalau lihat penampilannya udah oke. Tak coba ya. Enak. Enak. Terima kasih, Mbak. Kalian memang sudah sepantasnya mendapatkan hadiah ini. Kalian harus menjaganya ya. Ya, Mbak. Mbak Tika, Mas Reza, mohon maaf Pak Presiden izin harus ke Papua karena harus meresmikan jalan tol. Tapi beliau menitip pesan lewat video. Atas nama negara, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Chef Reza, Chef Tika, atas keberaniannya menyelamatkan dokumen negara. Duhai engkau, sang dewi ciptaan raja, dari langit kau turun ke dunia untuk jadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Dengarkanlah setiap kata